Baik, kita mulai ya. Semua sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Napi saya ada di situ, di sini Jali. Ya Halim, mau Jali. Mana Jali mana? Oh, iya. Kebalik saya. 2 minggu tidak bertemu. Baik, kita hari ini akan coba lihat lagi ya. Yang sini sudah dicoba semua, yang sudah saya kirim flatnya. Belum? Sudah semua? Belum semua, oke. Kita hari ini coba masuk ke GUI-nya ya. Jadi nanti apa yang kemudian ada di kasus ini, kita akan coba tuangkan ke dalam GUI. Jadi saya anggap ini sudah ya, karena ada sebagian yang sudah mencoba, ada sebagian yang belum. Jadi saya anggap ini sudah. Ntar saya ini dulu tutup. Nah, ini. Saya masuk ke sini dulu ya. Jadi di MATLAB 2013 itu ada GUI-nya ya, atau ada interface-nya yang kita bisa buat nanti berbagai macam aplikasi. Nah, karena kita konteksnya adalah AI, jadi kita akan coba buat GUI sederhana, tampilan sederhana yang kemudian memungkinkan kita untuk menjalankan fungsi AI yang sudah kita coba buat sebelumnya. Misalkan kita pakai nanti perseptron atau nanti kita sudah pakai yang lebih canggih lagi ya. Kalau di slide yang ini kemarin, ini yang sama soalnya ini, bentar ya. Di sini, ini. Ini kemungkinan besar tidak jalan di gerbang yang sini. Nah, iya, ada yang sudah nyoba. Halim sudah nyoba. Karena memang ini tidak sanggup oleh perseptron atau single layer perseptron untuk kasus XOR ini. Jadi kasus XOR ini kan agak agak unik ya. Apalagi nanti kasusnya kalau inputnya lebih dari 2. Nah, itu nanti kawan-kawan mungkin bisa mengingat-ingat apa itu gerbang XOR yang kemudian bagaimana kalau dia diberi input lebih dari 2. Nah, itu bisa jadi nanti sangat-sangat rumit ya. Yang dua input ini aja kemudian tidak bisa dijalankan oleh atau tidak bisa diatasi oleh perseptron yang kita buat dari MATLAB sini ya. Nanti akan bisa diselesaikan dengan multi layer perseptron ataupun mungkin dengan JST yang lain. Biasanya pakai backpropagation itu yang salah satu bagian dari multi layer perseptron itu nanti bisa akan selesai. Tapi kalau dengan perseptron biasa yang nyulin itu Adeline itu tidak bisa jalan. Makanya di sini sudah saya tulis kasus ini tidak bisa dijalankan dengan Adeline. Mungkin kawan-kawan yang sudah nyoba mungkin sudah tahu ya. Kemudian di sini kemarin juga sudah saya berikan kasus untuk pengurangan angka. Kalau kemarin itu kita sudah juga nyoba ya dengan angka yang negatif itu, tapi ada kalanya juga ternyata bermasalah ya di situ ya. Nah ini tahu nih ada yang sudah nyoba atau belum terkait dengan proses pengurangan di kasus yang nomor 4 ini. Nanti silakan dicoba lagi. Kita akan bisa juga coba nanti dengan menggunakan eh, GUI yang kita buat ya. Nanti akan saya jelaskan insya Allah satu-satu. Jadi yang kemarin ini juga sudah ada gerbang NAND, jadi not N ya. Ada N, ada not N, ada OR, ada gerbang not OR. Di sini ini juga bisa diselesaikan kalau tidak salah. Jadi tidak saya beri keterangan ini tidak bisa terselesaikan. Jadi rasanya sudah pernah dicoba kerjakan ini bisa. Gerbang NOR ini juga harusnya bisa. Beberapa gerbang ini kemudian menjadi dasar untuk nanti kalau diberi ujian tengah semester yang inputnya lebih dari 2, itu kawan-kawan bisa nyoba. Nah, kemudian ada informasi juga, karena ini pertemuan ke-6, bisa jadi pertemuan ke-7 mulai minggu depan itu sudah disyaratkan oleh prodi untuk ujian tengah semester. Jadi kita rencanakan saja untuk minggu depan itu pertemuan ke-7 ya, itu akan ada UTS. Bisa jadi akan ada pengumumannya oleh prodi di minggu ini atau Senin depan. Nah, bisa jadi. Mudah-mudahan minggu ini sudah ada, jadi kita bisa langsung siap-siap gitu kan. Saya juga harus buat soal UTS-nya dulu untuk kawan-kawan nanti bisa kerjakan. Jadi kalau ada yang bertanya bentuk soalnya seperti apa belum tahu. Tapi kemungkinan besar bisa jadi kalau memungkinkan bisa praktikum dengan laptop masing-masing itu akan lebih baik. Jadi apa yang kemudian diberikan soalnya langsung bisa dites atau dicoba dengan MATLAB-nya.
Jadi tidak ragu-ragu kita kalau menjawab gitu. Ya, silakan. Tapi kalau misalkan agak kesulitan kita kemudian mengerjakan itu dengan apa namanya, dengan laptop masing-masing, artinya ada yang laptopnya mungkin belum sempat diinstal MATLAB-nya, tapi kalau seminggu ini install MATLAB kan sempat ya harusnya ya. Kemudian atau juga yang tidak sanggup laptopnya menjalankan MATLAB bisa jadi. Atau hal yang lain kemudian atau laptopnya yang kemudian bermasalah, nah itu ya yang saya tidak bisa menjamin. Nah kalau kasusnya seperti itu, ada yang kemudian entah keberatan atau laptopnya yang bermasalah, maka kita akan adakan ujian tengah semester itu berupa teori berarti. Jadi nanti akan saya berikan soalnya di slide, nanti dijawab A, B, C, D nih. Langsung ditulis gitu di kertas. Mungkin nanti kita bisa minta kertas ke prodi ya untuk lembar jawabannya itu biar dibagikan ke kawan-kawan sekalian. Atau nanti saya cetakkan di kertas APS biasa, nanti dibagikan, nanti tinggal dicontreng ataupun dibulati. Ini Halim benar? Bukan? Siapa namanya? Yang baru, yang pakai laptop siapa? Oh Reza. Maaf Serjan. Halim mana Halim? Kalau saya ingatnya ini Halim. Gajali mana Gajali? Salah. Oh, benar. Saya kebalik-balik ya. Mohon maaf ya. Baik. Ya, ya, apa aja? Nah, ini kasus, ini klasifikasi kayaknya kita sudah pernah ya kemarin juga ini menentukan dua kelas ini. Nah, jadi kebanyakan nanti AI yang kita buat ataupun AI yang kawan-kawan nanti ciptakan dari entah itu JST back propagation ya, nanti kita masuk sampai sana. Mungkin habis UTS saja kita masuk. Jadi yang paling terkenal itu juga banyak digunakan oleh dosen-dosen Senik Banjarbaru waktu beliau-beliau mengerjakan tesis ya S2 itu. Itu waktu zaman itu banyak menggunakan neural network atau jaringan saraf tiruan yang disebut back propagation. Jadi dia ada feedbacknya kalau misalkan inputannya sudah sekian, dia balikkan lagi inputannya ke outputnya ke input. Jadi itu yang kemudian disebut sebagai back propagation. Jadi setelah kemudian dikembalikan ke input, kemudian dicari lagi hasil yang kemudian lebih optimal atau lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi misalkan kalau kemarin dia salah ya dalam menyebak hasil dari proses pengurangan atau misalkan proses gerbang XOR itu dia salah, maka dengan back propagation dia bisa belajar berkali-kali, dibolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Bisa jadi nanti proses pelatihannya tidak sebentar atau secepat dari perseptron yang kita sudah coba. Mungkin Halim sudah coba cepat kan, beberapa detik dia yang membentuk itunya, membentuk apa namanya, apa sih namanya itu, file AI-nya itu, file math-nya itu, atau di workspace-nya itu. Tapi kalau yang JST backpropagation itu agak lama biasanya. Kadang-kadang itu kalau tidak dibatasi, Halim, itu bisa sampai berjam-jam nggak selesai-selesai. Kalau kasusnya sudah misalkan hostasnya membaca citra ataupun menyelesaikan kasus-kasus yang sudah apa namanya sudah kompleks sekali, itu kalau saya dulu tuh lama sekali saya tunggu-tunggu itu mungkin karena laptopnya juga ya dulu ya kalau zaman dulu. Jadi kurang kurang mendukung untuk AI. Kan laptop-laptop sekarang ada yang sudah dilengkapi dengan prosesor AI bahkan ya. Ya, ini sudah ada prosesor AI-nya. Belum. Ya kan ada kan yang sudah dilengkapi prosesor AI. Jadi dia sudah include di dalam prosesor utamanya itu ada prosesor AI, ada apa namanya? Prosesor untuk grafiknya, GPU-nya. Nah, itu yang mungkin bisa jadi lebih canggih lagi kalau misalkan kita terapkan apa namanya? Apa yang kita buat di mata kuliah ini di komputer atau di laptop yang ada prosesor AI. Nah, kita coba buat nanti ya. Nah, ini klasifikasi. Jadi, oh ya, saya tadi mau berbicara ini. Kebanyakan yang kemudian kita buat dengan AI ini nanti adalah membuat atau menebak atau mengklasifikasikan. Jadi misalkan ada, kalau saya dulu ya di waktu S2 itu mengklasifikasikan objek itu termasuk dalam objek kotak, objek segitiga, objek lingkaran, atau objek satu lagi persegi panjang kalau tidak salah. Jadi kotak itu maksudnya ada persegi panjang dengan bujur sangkar. Beda ya. Kalau Napisah mungkin disuruh membedakan atau Rejan suruh membedakan antara bujur sangkar dengan persegi panjang itu gampang. Tapi kalau si mesin atau si komputer suruh membedakan dua itu aja, itu dia masih bingung. Kalau misalkan tidak dilatih dengan baik. Jadi ini termasuk kategori bujur sangkar, kategori persegi panjang, atau bujur sangkar gitu. Dua itu ya. Tapi kalau saya dulu ada 5 kalau tidak salah adanya. Persegi panjang, bujur sangkar, lingkaran, segitiga, 4 apa 5. Satu lagi saya lupa.
A4 lah, anggaplah 4 gitu ya. Nah, itu juga. Jadi kalau misalkan dulu itu saya masukkan gini, saya buka, saya gini kan ya. Kemudian saya arahkan kameranya gitu. Ini termasuk bujur sangkar atau persegi panjang kan kalau kita kan gampang ya nih saya. Tapi kalau CAI itu dia harus tahu dulu, belajar dulu. Karena kalau misalkan dia diposisikan, dilatih dengan semua objek persegi panjang, misalkan persegi panjang, itu dengan posisi ini semua, itu dia akan taunya hanya ini aja. Kalau misalkan geser atau berotasi atau gitu ya, nah itu dia. Ini kan rotasinya macam-macam kan, rotasi sumbu X misalkan atau sumbu Y gini. Tapi kayak waktu itu saya tidak atau membatasi hanya rotasinya ke sumbu ini sumbu apa ya? Kalau kita lihat gini sumbu apa ini? Kayaknya sumbu Z deh, ya kan? X itu kan gini. Kalau Reja itu ngeliat kan sumbu X kan gini kan? Sumbu Y itu kan atas bawah nih. Berarti kalau misalkan seperti ini itu berarti sumbu Z tuh kayaknya. Nah, jadi saya batasi hanya salah satu sumbu itu aja. Jadi kalau misalkan saya punya citra bujur sangkar objek apa persegi panjang tadi saya putar-putar gini. Ada yang rata, ada yang kemudian miring ke kanan, miring kiri. Sebenarnya ada sekian banyak, ada sekian puluh citra persegi panjang dengan posisi macam-macam. Nah, kemudian itu tidak cukup dengan itu karena kalau misalkan kita komputasi dengan citra seadanya itu nanti komputasinya berat. Jadi citra itu, yang misalkan citra gini ya, itu saya hilangkan dulu backgroundnya, kan gitu ya, hilangkan dulu backgroundnya. Kemudian saya hanya ambil bagian yang citra yang objek ini aja. Bagian citra objek ini aja kan sudah kompleks yang warnanya krem ya. Ini membedakan antara warna background dengan warna ini sudah cukup rumit tuh di apa namanya di pengolahan citranya. Baru kemudian deteksi tepinya, deteksi tepi. Jadi kan nanti kalau misalkan ada deteksi tepi, artinya kalau semua objek persegi panjang itu kita lihat dengan posisi yang sama seperti ini, itu gampang. Tapi kalau nanti AI-nya kita suruh melihat objek persegi panjang yang agak miring ke kanan, misalkan agak miring ke kiri, atau bahkan terbalik antara lebar dan panjangnya ini, itu bermasalah ya di situ ya. Jadi itu yang kemudian kita harus latihkan. Semakin banyak kita memberikan pelatihan ke AI-nya ini, ke AI-nya ini, maka harusnya gitu ya, harusnya atau logikanya dia akan semakin pintar menebak. Jadi kita sebutnya menebak ya, atau saya sebutnya dulu menebak. Menebak dia kelasnya kelas bujur sangkar, kelas apa persegi panjang, kelas bujur sangkar, kelas lingkaran atau kelas segitiga. Nah, kalau segitiga mungkin diposisikan manapun pasti akan segitiga ya, ya kan? Posisinya sebagai segitiga gitu. Tapi kalau misalkan segitiga sama sisi, oh ya, dulu itu satu segitiga sama sisi, Halim satu lagi segitiga yang siku, segitiga siku. Nah, segitiga siku kan beda kan? Segitiga sama sisi dengan segitiga siku. Nah, jadi ada 5 kelas waktu itu dulu. Ini apa sih ini? Oh, ini kayaknya modem ya. Tuh, modem. Ada terminal fiber optiknya. Nah, itu ya maksud saya tadi, Kak. Jadi kalau misalkan kita nanti membuat AI itu kita cenderung sebenarnya adalah melakukan klasifikasi atau menebak kelas mana. Baik, kita lanjut dulu ya. Ini untuk klasifikasi 2 kelas. Jadi kalau misalkan nanti kawan-kawan sudah membuat sesuatu yang rumit, nanti akan kita padu padankan gitu ya, padu padankan antara kita melakukan atau membentuk AI-nya dengan kita kemudian mengolah citranya. Jadi nanti teori-teori pengolahan citra bisa jadi akan saya selip-selipkan di antara kalau nanti kasusnya sudah menyinggung citra ya. Tapi kalau misalkan tidak, itu akan saya atau kita selesaikan dengan tanpa melakukan pre-processing namanya ya, pengolahan atau pemrosesan sebelumnya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, nih, ini apa nih? Ada yang sudah mencoba? Ada fungsi identitas di sini ya. Jadi kalau 04 nanti targetnya, oke, targetnya sama dengan input 04 juga. Nah, ini kayaknya kita coba. Sebentar, kalau kita jalankan gimana nih? Saya copy dulu nih ya programnya ini. Untungnya si PDF-nya masih bisa di copy nih. Karena saya bikin di apa? Mana MATLAB? Saya tutup ya. Di ini MATLAB. Di Canva itu kalau pakai akun Google biasa,
itu kemudian tidak bisa mendownload dalam bentuk PPTX ya. Tapi kalau misalkan saya input atau saya download dengan akun yang email resmi seperti email UGM itu malah bisa. Jadi ini saya download dengan akun ini ya, akun Google biasa, makanya seperti ini. Ini sebenarnya saya geser. Kita lihat apa sih yang terjadi dengan program ini ya. Kita lihat dulu. Saya run dulu, dia pasti nyuruh nyimpan. Ini AI yang kemarin ya, AI 5. Apa yang salah? Kadang kalau di copy dari ini dia bermasalah. Di copy dari apa? WA, di copy dari PDF. Kita running lagi. Oke, 04152637. Oh, ini kayaknya ini menyamakan antara apa yang di input dengan apa yang dihasilkan. Kayaknya sama kayaknya. Oke. Jadi targetnya antara input dengan apa dengan outputnya sama. Oh ya, ini kalau di sini namanya fungsi identitas ya. Baik. Kemudian kasus yang ke-8 di sini ke-9 pengenalan pola. Ini polanya ini ada sebentar kita kita ini aja ya. Kita masukkan saja di sini. Coba sebentar kita tekan lagi. Jadi kawan-kawan bisa copy paste dari sini ya. Kalau PDF-nya mendukung eh, copy dari naskahnya itu bisa nih. Nah, kita simpan dulu. HI5 ini error di ya di nah yang online ada nggak nih? Bentar, bentar. Oh ada. Oh Gajalinya online. Li? Oh, ada. Terus kemana dia? Ini ada nih. Pak Ulun izin online Pak, ikut Hah? perkuliahan Kenapa Li? online Ulun. Ulun izin ikut perkuliahan online Pak. Ya, saya tadi cari katanya Hmm. kawan-kawannya belum datang. Ternyata pada saat Hmm. dilihat di Kawan Ulun pang buli kampung Pak, jadi Ulun oh menuju ke rumah tadi. lagi Inggih. di jalan ya, Jali. Inggih Ulun sudah sampai di rumah Pak. Ya, ya. Baik, apa-apa. Kita lanjut dulu ya. Oke, saya lanjutkan ini running apa nih? Ke-15 line 11. Oh, output. Oh, ini ada yang ketinggalan nih. Oh, ini. Coding programnya kurang dikit. Pattern. Oke. Pattern. Display output pattern. Apa yang salah? Mari ya kita cek dulu. Line 8. Train perceptron. Target pattern. Perceptron pattern. Input pattern.
Oh nih, input pattern. Input pattern target pattern. Bentar ya, apa yang salah nih? Have different number of samples. 3, 1, 2, 3. Input pola 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti tren, perseptron, pattern, input pattern. Hmm. Lain buat dan delapan. Bentar ya. Pengenalan pola tadi sudah diperbaiki. Ternyata ini di apa namanya di slide-nya ini salah nih. Harusnya tidak pakai titik koma. Ini harusnya gini. Jadi tadi di slide yang kemarin saya kirim itu salah ketik nih. Di sini ada titik komanya. Itu membuat hasil apa namanya programnya ada error nantinya. Karena beda antara outputnya dengan ukuran dari target output ini. Jadi itu yang kemudian membuatnya jadi error. Ini sudah kita jalankan lagi. Nah ini ya. Ini sebenarnya kita nanti bisa buat pola macam-macam. Nah, input patternnya ini atau input polanya ini macam-macam. Nih, misalkan kalau kita lihat sekilas 101 1, kemudian 011 0, 101 1. Itu juga bukan merupakan gerbang sebenarnya ya. Kalau gerbang OR juga bukan, gerbang OR bisa jadi ya. Tapi kalau gerbang OR itu kan kalau dia ketemu satu harusnya outputnya satu. Mungkin Reja perhatikan yang di tengah. Inputnya itu kan dari bawah, dari atas ke bawah ya. 101. Kemudian 011. Kalau itu gerbang OR, kalau ada satu, maka hasilnya akan satu. Tapi kalau itu ternyata bukan gerbang OR, maka baris kedua, bukan baris. Kolom kedua itu yang membuat dia aneh jadinya. 011 jadi 0. Kemudian 101 jadi satu. Apa yang ini, yang berbeda ya. Nah, jadi intinya pattern itu tergantung kita ya. Nanti kalau pas misalkan kita sudah menerjemahkan misalkan inputannya berupa citra ataupun berupa objek yang kemudian hasilnya itu sudah didigitalisasi, itu yang kemudian bisa input patternnya itu beda-beda. Nah, jadi nanti saya coba carikan ya, apa namanya, atau kita cari nanti saya coba carikan juga insya Allah. Objek-objek yang berupa citra itu tadi itu, misalkan 10 objek segitiga, 10 objek ini. Nanti kita suruh dia mengenali ataupun menebak pola yang kita berikan ke ini ke dia itu kemudian itu berupa bentuk apa? Apakah bentuk lingkaran, apakah persegi panjang ataupun bujur sangkar misalkan. Nanti kita lihat. Tapi itu tidak segampang yang mungkin kita apa namanya tebak saat ini. Karena itu nanti perlu proses pra processing sebelumnya, pra pemrosesan sebelumnya. Jadi tidak serta merta kemudian kita bisa langsung olah bisa, tapi nanti komputasinya akan sangat-sangat berat ya di komputer kita. Baik, ini kasus ke-9 ini ada yang salah ya. Coba kawan-kawan nanti coba koreksi di sini. Jadi kalau coding program ini di copy paste ke MATLAB maka akan ada error di sini. Titik komanya harus dihilangkan nih, yang dua ini. Jadi titik komanya itu yang kemudian membuat hasil running programnya bermasalah. Ya, baik, ini kasus nomor 9 di slide yang kemarin. Sebelum kita masuk ke apa GUI ya, GUI, Graphical User Interface-nya. Nah, ini yang oh ya ini sudah 9 ya. Berarti ini kasus terakhir di slide kemarin. Pengenalan pola sederhana ya. Baik, kalau sudah oke, bentar, apa lagi enggak? Ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya sudah ada di situ.
Nah, nanti kawan-kawan bisa baca sebagai bahan dari ujian tengah semester minggu depan, insya Allah. Nah, kita masuk sini lagi tadi. Bentar, saya hilangkan ini dulu tampilannya. Oke, di MATLAB itu ada grafik erosi interface yang kita bisa akses dengan memberikan perintah guide di sini ya, guide. Jadi kalau misalkan saya masuk ke MATLAB sini ya, saya hapus dulu nih, menghapus di command Windows MATLAB dengan CLC ya, CLC, clear command line atau clear line command. Oke, ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu workspace kita hapus. Kemudian kita coba lihat, kita punya perintah guide di sini. Jadi di MATLAB kalau yang kebetulan sudah buka laptop dan buka MATLAB, mungkin ada juga yang buka laptop tapi tidak buka MATLAB. Ya, di antara sekian banyak ini. Saya tidak periksa satu-satu. Mungkin Reja bisa jadi buka MATLAB, Halim buka MATLAB, atau si Jali di rumah buka MATLAB, tapi yang lain ada mungkin juga yang sambil eh, mengerjakan yang lain. Tidak apa-apa. Kita lanjut dulu. Kita fokus ke yang bawa laptop membuka MATLAB. Oke, ini ada guide di sini. Kalau kita apa namanya enter perintah guide itu dia akan tampil seperti ini ya. Maka kita bisa buat misalkan create new GUI. Di sini kalau misalkan ini ada skripsinya orang ya, coba saya perlihatkan dulu. Nah, ini kalau di running seperti itu sih. Tapi ini belum ada coding programnya, baru kemudian hanya GUI-nya saja. Jadi kalau misalkan tadi kita ini ya, ya nih. Jadi aplikasi skripsi ini kemarin dia jalannya di command Windows. Tapi yang kemarin itu dicoba di GUI kan belum selesai. Oke, kita coba lagi GUI dulu. Nah, yang kita lakukan adalah kita pakai create new ya, create new GUI, kemudian pakai blank GUI defaultnya, kemudian kita oke. Yang kebetulan sudah membuka MATLAB bisa dicoba langsung ya. Nah, kemudian di sini kita lihat. Nah, seperti ini tampilannya tadi di MATLAB ini sudah saya perlihatkan juga. Kita pakai blank GUI di situ. Jadi setelah diketik GUID seperti ini, ya GUID, kemudian eh, kita enter, maka akan keluar dialog seperti ini. Guide guide quick start atau guide quick start. Kemudian di situ ada pilihan macam-macam, termasuk juga untuk UI control dan lain-lain. Tapi kita pakai yang blank GUI saja dulu. Kita akan coba buat dari awal. Kemudian bagaimana nanti memasukkan kode programnya itu di GUI yang kita buat ini ya. Baik, ini contoh yang kemudian ada UI kontrolnya ya. Jadi di sini ada proses pengukuran, ini density itu kedalaman, kemudian volume, kemudian masanya berapa, kemudian nanti bisa dikalkulasi. Jadi kalau misalkan kita buka, saya ulangi lagi, kita masuk ke MATLAB, kita masuk ke GUID nih ya. Kemudian di sini ada UI control ini. Aduh. Nah ini kan masuk ke sini dia. Kita perbesar. Saya lihat ya kawan-kawan ya. Nah, kalau saya tarik perbesar seperti itu, tapi tidak proporsional lagi jadinya. Coba sekarang kita running ya. Ini bawaannya MATLAB nih. Ini bukan saya yang buat tapi MATLAB. Nah, kita disuruh menyimpan. Ini AI 6 ya. Kemudian coba guide 1. Oke, nah ini ada hasil running dari tadi GUI bawaannya MATLAB tadi. Ini tentang perhitungan ya. Jadi kalau misalkan kita isi ini 5, kemudian volumenya 10 misalkan, maka kita akan lihat di satuan Inggris atau unit sistemnya. eh, Kita ulangi. Saya hapus dulu di sini. Jadi ini MATLAB, ketik saja Guido di sini. Di command Windows ya, itu command Windowsnya. Kemudian yang online, Jali bisa lihat, Li. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa, Pak, bisa. Ya, nah, saya cek dulu ini sudah terekam belum tadi? Kayaknya sudah terekam. Masukin saja. Nanti tidak ada rekaman. Oke, sudah. Saya hilangkan dulu ini floating kontrolnya. Oke.
Nah, jadi setelah diketik Guido di command Windows-nya, kita enter ya. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini tadi ada beberapa. Kita pakai nanti blank GUI saja. Tapi kalau misalkan ingin atau penasaran dengan GUI yang ada di sini, kita bisa pakai atau klik yang GUI with UI controls di situ ya. Di oke. Nanti munculnya seperti ini. Kalau saya maximize, ya, nah ini saya maximize atau saya full Windows kan, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada tampilan yang kalau misalkan kita running, tadi kan awalnya gini. Nah, tampilannya kan awalnya kayak gitu kan. Kalau kita running sesuai dengan tampilan itu, kecil. Nah, ini simpan lagi, saya simpan dengan nomor 2. Nah, munculnya kan seperti ini, UI-nya nih. Tapi kalau misalkan tadi ya, saya ulangi lagi, masuk ke di command Windows, guide, kemudian UI control, di OK, baru kemudian kita perbesar ininya, tampilannya. Nah, saya tarik sampai mungkin 3/4 layar sini ya. Maka kita running, dia akan minta kita menyimpan lagi. Nah, saya simpan lagi ini jadi 3 misalkan. Nggak apa-apa, kita punya banyak file. Nah, hasilnya seperti ini. Sesuai dengan apa yang tadi kita resize ya. Jadi tadinya kecil, kemudian di resize jadi besar. Tapi karena ini kita memaksa meresize, tampilan dari apa fontnya ini masih kecil. Belum kita sesuaikan dengan ukuran atau size dari si GUI-nya ini. Density-nya misalnya kita isi 5 tadi ya. Kemudian volumenya kita isi 10. Hasil perhitungannya seperti apa? Nah, ini hasil perhitungannya adalah density itu kedalaman ya. Kemudian volumenya 10. Kemudian beratnya, masanya itu adalah density dikali dengan volume. Di sini ya. Maka hasilnya adalah kalau kita calculate atau kita hitung atau kalkulasi, hasilnya 50 lbs. 50 lbs nya 50 pound. 5 pound itu kalau di apa namanya? Di kilogram kan sekitar mungkin 25, 24, 25 kilo, kurang lebih ya. Nah, kalau misalkan mau lagi ini di riset. Jadi ini bawaannya ya, bukan bukan yang saya bikin nih atau bukan yang kita buat sendiri. Nah, sekarang ini sudah kita tutup lagi untuk GUI yang itu kita bikin sendiri saja ya dari apa namanya blend ini. Ya, tampilannya kurang lebih seperti itu. Di situ ada file, edit, view, layout, tools, help. Di sini ada menu runningnya juga di sini. Jadi tampilan GUI ini kita punya tombol running sendiri ya, warnanya hijau sama seperti sebelumnya. Jadi kalau kita bisa saja sebenarnya membuat GUI ini secara manual dari coding programnya dengan perintah figur. Tapi kalau misalkan kita ingin mengcustom, kita ingin membuat tampilan yang sesuai dengan keinginan kita di GUI-nya ini, kita bisa gunakan perintah GUID ini untuk kemudian kita buat tombol, buat apa namanya masukan-masukan dari apa yang ingin kita jalankannya. Jadi kita sekarang gabungan nih. Kalau misalkan membuat uh, variabel penjumlahan biasa bisa. Tapi kalau variabel penjumlahan biasa itu kan biasa kemudian apa namanya? Oh ya, yang kita kemarin buat itu penjumlahan tapi sudah ada AI-nya ya, bukan penjumlahan biasa atau komputasi atau kalkulasi biasa. Nah, itu kita buat yang ini ya. Bentar, nih saya tutup dulu. Oke, kita lihat, saya kembali ke slide ini dulu ya. Ini ada, ini contohnya yang tampilan diri dengan akses dan nanti ada gambar. Ini modal question dialognya ada di sini juga atau yes no-nya itu ya. Nanti kita bisa pakai juga kalau mau nanti. Kita pakai yang GUI apa blank dulu ya ini. Nah, kemudian di sini kita bisa membuat macam-macam ya. Ada nanti tampilan gambar ini pakai access ininya namanya. Kemudian ada push button 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada static text, ada kemudian pop up menu dan lain-lain. Nah, jadi di sini cukup lengkap hasil apa namanya apa yang disediakan oleh si MATLAB ini. Jadi kalau misalkan ada yang kemudian tertarik membuat database misalkan ya, mungkin ada yang suka database karena orang SI, maka bisa juga menggunakan GUI ini untuk membuat tampilan ini. Tapi kadang kawan-kawan SI biasanya pakai PHP ya biasanya ya, ininya ya, aplikasinya untuk database. Ya enggak? Ada yang pakai MATLAB belum kan? Nah, jadi kalau misalkan ada mungkin saya ingin mencoba sesuatu yang berbeda, Pak. Jadi kalau kawan-kawan saya pakai pakai PHP atau MySQL itu dan juga server exam, nah saya pakainya MATLAB. Oh ya, oke silahkan gitu. Biar berbeda ya dengan kawan yang lain. Nah, kemudian di sini ada apa aja? Coba kita lihat ya.
Li, kenapa Li? Maaf, saya mute dulu ya, Jali ya. Jali. Nah, kita akan coba buat eh, dua edit text, kemudian satu push button dan satu static text. Static text ya, benar ya? Static text. Aduh, agak belibet ya, mohon maaf. Kita akan buat dulu objek-objek ini dari blank GUI kita tadi untuk kemudian kita nanti isikan coding programnya ya di dalam. Jadi edit text satu, edit text mohon maaf, edit text dua, kemudian push button satu, static textnya ada satu. Nah, jadi kita coba lihat. Saya masuk ke MATLAB lagi ya. Nah, jadi tadi yang diminta apa? Edit textnya dua. Edit text itu ada di sini. Ada. Ini static text, ini edit text ya. Kalau kawan-kawan bisa melihat itu edit text ada di baris berapa nih? Baris keempat ya. Tadi kan ini baris pertama ini. Select, kemudian ada push button, ada eh, radio button, bawahnya ada edit text. Jadi tinggal diklik atau di drag and drop ya. Paham ya bahasa drag and drop ya? Diklik tarik nih. Nah, saya tarik. Kita perbesar dikit. Nah, kita bikin satu lagi. Ini bisa juga caranya seperti ini. Bisa juga diklik tinggal ini ya, drag and drop juga boleh. Kemudian diklik, kemudian kita sesuaikan ukurannya juga boleh. Ada push button di sini ya, push button ini. Nah, nih. Ini saya klik, misalkan push buttonnya klik, kemudian saya tarik bawah ini ya, ini saya lepas mouse-nya, kemudian saya letakkan sini lagi, kemudian saya buat sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Namanya push button. Ada satu lagi static text di sini. Kita letakkan di sini ya, static text. Nah, nah kemudian bagaimana mengubah-ubah isi dari ini, dari fontnya ini, kita bisa klik kanan ya. Oh, bukan, mohon maaf, double klik ya, kita double klik, maka edit text itu akan muncul inspektornya seperti ini. Duh, nah. Nih, edit text saya double klik. Nah, oh ya, malah besar gini dia, sebentar. Kita kecilkan, besaran. Nah, ini ya, isinya static text itu misalkan font size-nya, tadinya kan hanya 8 tuh. Nah, saya tidak jelaskan semuanya ya, karena mungkin ada beberapa yang saya juga tidak tahu ini apa ya, tapi biasanya kita coba yang umum-umum saja, misalkan ini font size-nya, kalau di situ terlalu kecil, untuk ukuran font yang kita bisa lihat, kita bisa ganti misalkan jadi 15. Nah, jadi edit text-nya jadi berganti. Tadinya fontnya 8, ukurannya sekarang menjadi 15. Edit text itu. Kemudian edit text yang berikutnya, kawan kan bisa lihat di sini ada tulisannya edit satu ya, tag-nya. Ini. Nih, jadi nama dari edit text itu adalah edit satu. Kalau misalkan saya ganti input satu juga boleh ya. Itu saya ganti, saya cari di sini. Di ininya, tag-nya nih. Ya di inspektornya, nih di objek inspektornya nih ada tag. Tadinya kan di sini tulisannya edit satu ya. Kita ganti misalkan input satu. Input underscore satu. Itu. Nanti tagnya berubah. Coba kawan-kawan perhatikan di situ ya. Setelah kita enter nanti tagnya berubah. Nah, itu ya. Bukan teks ya, tag. Jadi inputnya input satu. Tadinya edit satu menjadi input satu. Ukuran fontnya adalah itu ya. Kemudian kalau misalkan mau mengganti ini juga boleh nih. Tapi nah nanti kawan-kawan bisa bisa bikin sendiri ya warna-warni itu. Ntar kita biarkan dulu apa adanya. Kemudian edit text yang dua kita klik lagi. Kita sesuaikan lagi fontnya di sini. Fontnya jadi 15 misalkan. Samakan dengan yang atas tadi ya. Tagnya kita ganti TAG-nya ya. Menjadi input 2. Input underscore 2. Nah, jadi sekarang tagnya dari edit text yang bawah ini ya. Diberi nama itu yang nanti akan kita pakai di program input text 2, input 2 kemudian input 1 ini. Nah, edit text ini kalau kita jalankan ya nih ntar. Kita running dulu nih. Nanti kita suruh simpan. Coba GUI 4 ya. Enggak saya bikin ini blank GUI.
blank GUI 1. Oh iya, saya bikin. Nah ini kalau di running kurang lebih seperti ini, tidak ada, belum ada apa-apa nih ya, karena push buttonnya kita klik juga tidak beraksi apa-apa, static text-nya tidak menampilkan apa-apa. Edit text-nya juga kita bisa input berapa aja di sini. Nah ini yang kemudian nanti akan jadi masukan kita. Edit satu, edit dua tadi ya, atau sekarang sudah kita ganti menjadi input satu, input dua. Push buttonnya kita belum ubah-ubah. Nah kalau misalkan kita tutup nih ya, dia akan kembali ke yang tadi. Nah, kita kembali ke sini. Objek inspektornya, nah ada di sebelah kanan sini. Baik, push buttonnya coba kita ganti menjadi tulisannya ya, bukan push button. Ini edit text-nya kita bisa hapus. Edit text itu stringnya ya, stringnya ini saya hapus. Stringnya kita ganti misalkan input satu, input satu. Nah, jadi beda antara string dengan tag ya, tag. Jadi kalau tag itu nama dia nanti di program, kemudian kalau string ini adalah tulisan yang ditampilkan di situ. Jadi tolong dibedakan. Ini input 2, input 2. Kalau tadi kan kita memberi namanya, bentar. Ini tagnya nih, bawah nih. Nih, ini kelihatan juga di sini nih. Tagnya input 2. Gitu ya. Nih, tagnya input 2 di sini, tagnya input 1. Tapi kita isi tulisan di sini atau stringnya itu input 1, input 2. Push button. Nah, tagnya masih push button 1. Sekarang kita ganti tagnya push button itu menjadi tombol proses gitu ya. Kita proses saja. Tom proses. Ingat ya, ini case sensitif ya. Jadi tomnya kecil, tom TOM kecil, T-nya, kemudian prosesnya P-nya besar. Jadi tombol proses. Nah, kemudian stringnya kita ganti proses. Oke. Fontnya kita ganti, kita perbesar dikit menjadi 15 misalnya. Oke, nah sudah ya. Tagnya menjadi tom proses ini ya. Kemudian tulisannya di tombolnya itu menjadi proses. Static testnya kita lihat, kita biarkan dulu. Sekarang kita coba running. Ya, kita simpan. Oke, tampilannya seperti ini ya. Tulisannya input satu, input 2. Nah, nanti kalau misalkan kita mau ini ya, membuat apa namanya? Proses tertentu, nanti input satu, input 2-nya ini kita hilangkan aja anunya. Tulisannya di dalamnya sini. Dengan cara tadi stringnya kita hapus. Ya. Baik, saya masuk lagi ke sini. Ini objek inspektornya. Kemudian ini static testnya coba kita ganti tagnya. Ini kita sebut sebagai hasil ya. Jadi stringnya kita ganti hasil. Nah, tapi karena terlalu kecil kita perbesar juga menjadi 15. Biar hasilnya bisa terlihat. Atau kita perbesar lagi menjadi 25 misalkan ya. Nah, jadi hasilnya gitu. Kalau ini masih terlalu besar ininya, GUI-nya kita bisa naikkan. Ini saya resize seperti ini biar hanya sampai di situ saja nih ya ukurannya. Nah, kurang lebih seperti ini jadi. Nah, ukurannya sama persis kan? Nah, kurang lebih ya. Dari apa yang kemudian tadi kita desain ini saya tutup, kita lihat. Nah, baik, barulah kemudian kita bisa mengisi coding program di dalam GUI ini. Kita mau apakan? Kita masuk atau kembali dulu ke slide kita tadi. Kita mau apakan? Ini tadi mengganti tagnya, kemudian ini masuk ke objek inspektornya. Oh, sudah habis. Oke. Kita masuk ke yang satunya. Bentar, saya masuk ke sini dulu. Ini saya berpindah-pindah ini ya, belum saya jadikan satu soalnya. Saya berpindah file lagi. Nah, ada di file sini. Ini oh ya, pelajaran GUI-nya cuma sampai sini ya dia ya. Ini nah, ini hilangkan dulu. Tutup. Saya masuk ke file buku. Nah, baik, kita coba masukkan coding program ya yang ini. Nah, ini. Oke. Nah, penjelasan tentang back propagation-nya nanti ya.
kita masukkan dulu. Bentar. Propagation map. Oke. Ini punya. Nah, kita coba dulu karena ini kita pakai yang anu aja ya, yang sebelumnya aja. Misalkan ya, yang kemarin kita sudah buat. Bentar, saya cari dulu ya. Di ini tadi, di slide ini tadi. Kasusnya misalkan, nah, mana tadi? Identitas tadi ya? Oh, bukan. Klasifikasi, gerbang. Yang jalan itu gerbang ini ya. Sekarang ini saya copy. Kita copy, kemudian kita masuk ke sini dulu. Nah, sebelum ini kita coba jalankan dulu ya. Ini coding programnya. Ini untuk gerbang NAND tadi ya, gerbang NAND. Ini saya geser dulu sini. Nah, saya kirim ke grup dulu ya. Ini kelas 51. Nah, ini kita coba dulu ini. Ini AI ke-6. Ini NAND. Gerbang NAND ya. NAND apa N? NAND. NAND 1. Oke. Simpan. Nah, ada yang error. Nah. Hmm. Oke. Saya ulangi yang ngirim filenya ke grup. Nah, revisi. Kemudian, nah ini yang saya katakan kemarin, kita akan menyimpan AI kita itu dengan cara gini. Kita kan sudah membuat nih untuk gerbang N nih. Dia hasilnya 1,2, kemudian ada 0,7, 0,7, 0,7. Bentar ya. Kita bulatkan itu dengan round kalau tidak salah. Nah, kita display dalam basis yang bentar ya. Kita tambahkan di sini. Nah, baik. Saya tambah akan ada apa desimalnya nih. Kalau bisa lihat ya desimalnya itu hasil gerbang NAND. Kan tidak mungkin ya gerbang logika ada angka desimalnya ya kan? Hasilnya kan kalau tidak satu ya nol karena dia biner ya kan? Nah, jadi karena itu ada angka yang kemudian desimal, maka kita harus bulatkan nih. Jadi ada perintah round di sini untuk membulatkan hasil yang tadinya berupa desimal menjadi bilangan bulat ya. Ada perintah round. Kawan-kawan bisa lihat di situ. Saya sudah apa namanya? Highlight di situ ya. Baik, setelah kita running ini dia tidak akan lagi mengeluarkan hasil berupa apa namanya? Nilai desimal ya. Baik, ini sudah selesai. Kemudian kita akan simpan. Sekali lagi apa yang ada di workspace ini kita akan simpan. Save as ya. Nah, ini yang saya katakan dulu, Nafisa dan kawan-kawan. Kalau kita nanti membuat AI yang ada dari MATLAB ini, kita akan simpan dalam bentuk .mat belakangnya ya. Misalkan nanti Halim bisa aja simpan nanti .halim, nen Halim gitu ya. Nah, misalkan sini, ini kita simpan nen dua input ya, saya sebut itu nen dua input, headline atau perceptron. Depannya perceptron underscore gerbang nen tadi ya, kemudian dua input. Hari ini tanggal 8 Oktober 2024. Nah, ini untuk identitas saya suka memberikan tanggal di ini di file-file saya biasanya.
Baik. Nah, file ini akan nanti kita load ya ke. Nah, coba kawan-kawan bisa lihat di situ di samping kiri ya, samping kiri itu di current foldernya itu sudah terbentuk tadi namanya perceptron underscore nen underscore 2 input kemudian underscore 8 Oktober 2024 .mat gitu ya. Itu yang akan kita load nanti ya di GUI kita. Nah, coba bentar ya, saya masuk sini dulu perlahan ya. Kalau ada yang tidak paham ataupun masih bingung, itu silahkan ditanyakan ya. Baik, kita akan coba load dulu ya. Iya, Gajali, ada yang mau ditanyakan, Le? Masukkan codingnya tadi tuh di mana, Pak? Oh iya, belum masuk. Jadi di sini Oh, balhok. Oke, belum. siap, siap. Ini, ini codingnya belum ada ya. Jadi kalau tadi saya running ini, kita running ini ya. Nah ini kan belum ada nih, karena codingnya belum kita masukkan. Jadi kita akan coba masukkan untuk nanti bisa menerima input dari eh, apa tadi ya situ ya, input satu dan input dua. Dan kita proses hasilnya nanti keluar di hasil. Ya, baik. Caranya adalah gini. Yang pertama kita akan ngeload dulu ya, ngeload dari si ininya. Nah ini ada perintah load di sini nih. Kita ketik saja di sini ya, kita ketik di proses sini, masuk sini. Ini ada tombol proses tadi kan, ada tombol proses. Sekarang kita klik kanan, namanya view callback, ada callback di sini. Bisa diikuti. Jadi di tombol proses, klik kanan, kemudian view callback, ada callback. Beda sedikit mungkin ya, kalau di PHP ataupun di pemrograman berbasis web itu saya tidak hafal. Untuk kemudian kita mengisikan kode program di dalam itu pakai perintah apa atau pakai langkah apa. Tapi kalau di MATLAB ini kurang lebih seperti itu ya. Kita view callback, kemudian callback. Nanti ada macam-macam tuh di situ tuh. Tapi kita pakai satu dulu aja ya, pakai callback dulu aja. Sekarang kita klik, maka secara otomatis dia akan oh ya tadi saya lupa menyebutkan. Setiap kali kita membuat GUI ini, buat GUI ini ya, si MATLAB juga membuatkan satu file dengan nama yang sama, satu M file dengan nama yang sama dengan nama GUI-nya. Jadi misalkan tadi Halim misalkan menyimpan AI6, kemudian underscore coba, underscore black GUI 1.fig, maka itu akan sama seperti itu ya. Nama file dari FileMath itu juga akan sama. Nah, kemudian kalau tadi kita klik callback, kita klik kanan, view callback, callback, ya, maka dia akan masuk ke event, bahasa ininya event ya, atau ke apa namanya baris program function dari tombol proses tadi, tom proses. Nah, ini sebenarnya kita bisa hapus yang ini nih. Saya hapus ya bagian itunya. Jadi di bawah apa namanya function tom proses ini, callback ya tadi ya, kita akan isikan. Kita load nih. Yang kita load apa yang kita load ini? Nama tadi load perceptron ini ya. Saya klik kanan, kemudian F2. Nih, saya copy paste nih ya. Nah, itu masih ada error. Kita beri tanda apostrof di sini atau tanda kutip ya. Nah, gitu dia jadi. Ini sekarang kita ngeload. Jadi kita sudah membuat apa namanya perceptron nen 2 input tanggal 8 Oktober. Tadi kan workspace-nya kita select semua atau kita sorot semua atau kita pilih semua kemudian kita save as yang tadi ini. Nah biasanya ini kawan-kawan kalau ada penugasan ataupun tugas akhir saya minta untuk kemudian menyimpan dengan namanya masing-masing. Jadi ini misalkan ya ini kan tadi kan kita simpan dengan nih perceptron line ini. Misalnya saya minta dengan NIM-nya dengan namanya. Misalkan ditulis nanti 3101 berapa? NIM-nya Halim misalkan 2022 misalkan gitu ya dan seterusnya kemudian underscore Halim. Nah misalnya gitu halim.mat dia otomatis kan nanti akan memberi ekstensi .mat di belakangnya. Baik itu tadi kalau kita simpan workspace-nya. Jadi workspace itu hasil tadi merunning untuk si JST Perceptron terkait dengan gerbang NAND ya gerbang NAND 2 input. Makanya tadi kita sebut Perceptron underscore NAND 2 input 8 Oktober. Jadi kalau memberi nama sesuatu itu sesuaikan dengan isinya ya. Jangan sampai nanti isinya NAND 2 input dijalankan untuk OR 2 input atau OR 3 input.
Jadi jangan sampai salah. Jadi nanti kita bingung sendiri. Reja bikinnya NAND, tapi yang dijalankan oleh Halim yang lain gitu jadinya. Ini harus konsisten. Untuk mempermudah saja pada saat nanti kita melakukan, misalkan nanti ada tombol ya, inputannya sama, tapi diproses dengan atau secara gerbang N, nanti ada proses dengan gerbang N tadi ya, N OR, tapi inputannya sama. Mungkin nanti saya tugasi ya. Inputnya sama dua, tapi tombolnya banyak. Ada gerbang, ada NAND, ada OR, ada yang lain misalkan ya, XOR misalkan gitu. Nanti pada saat dia diklik prosesnya itu adalah proses NAND, nanti NAND yang jalan. Load yang di load ke memori itu adalah hasil pelatihan dari gerbang NAND. Kalau misalkan yang diklik nanti OR, maka yang di load adalah hasil pelatihan gerbang OR dan seterusnya. Baik, saya balik lagi ke sini. View callback ya. Nah, karena kita sudah muat tadi ini, maka ini sudah cukup untuk kemudian, oh ya, kita baru kita proses ya. Cara membaca kemudian input dari ini ya, dari GUI ini, input 1, input 2, kita pakai perintah ini. Nah, ini. Kan ada angka 1, angka 2 nih. Nah, ya, saya copy paste dulu di sini. Nanti saya kopikan semuanya ya di grup. Nah, oke, ini ada yang salah nih kan nanti ya di sini masih ada yang salah. Kenapa? Karena itu tadi kita sudah membuat tag dari edit 1 dan edit 2 ini. Ini saya tutup dulu nih ya, biar tidak mengganggu. Tutup dulu ini. Nah, nih, ingat ya, input 1 tagnya apa? Tagnya adalah input underscore 1. Input 2 tagnya input underscore 2. Maka yang tadi juga kita harus sesuaikan. Yang tadi ya diproses, view callback ini, sini ya. Nah ini yang kita sesuaikan. Jadi input underscore 1, bawahnya tadi kita sesuaikan juga. Ini input underscore 2. Nah, ini apa namanya? Kode atau function standarnya ya. Ini angka 1 ini adalah variabel. Nah, coba saya berikan sini komentar ya di sini. Angka 1 adalah variabel dari edit 1, atau dalam umum tadi tagnya input 1 underscore 1. Nah, jadi nanti kawan-kawan bisa habis ini coba saya kirimkan ya. Edit 2 tadi. Nah, tom proses. Nanti kita bisa ganti tom prosesnya menjadi yang lain. Itu baru-baru itu ya, baru membaca, belum memproses. Nah, kemudian kita akan melakukan inputan dari angka 1, angka 2 tadi ya. Kita beri misalkan di sini ya. Di bawahnya ya, masih di tombol yang sama tadi ya. Masih di bahasa ininya masih di event tombol tom proses. Nah, gitu loh. Sekarang input, atau kita ganti aja, jangan input, masukkan gerbang NAND sama dengan ya angka 1, titik koma angka 2. Kurung kurung segi 4 itu apa namanya? Kurung lurus itu? Kurung apa ya namanya ya? Bukan kurung kurawal, tapi kurung itu. Bentuknya gitu ya, bentuknya. Saya tidak hafal apa namanya namanya. Kemudian baru kita hitung ya, sebentar. Nah, caranya kemarin adalah ini sudah ya, sudah jalan masukannya. Nah, kalau kita penasaran, kita coba simpan dulu. Prosesnya sudah jalan apa tidak? Kita coba ya. Kita lihat ini. Nah, ini sudah jalan. Kita masukkan inputnya misalkan 1 dengan 0 ya misalkan. Kita tekan tombol proses. Nah, ini. Ada error ya. Karena apa? Karena kita belum melakukan proses berikutnya. Inputannya ada terus mau diapakan itu.
Nah, itu yang kemudian harus kita apa namanya? Tambahkan lagi coding programnya. Nah, ini dia. Nih, line 96 katanya di sebelah mana ya line 96. Oke, kita coba dulu ya. Tapi coba kita sekarang hilangkan ini ya, hilangkan apa? Bukan hilangkan. Saya jadikan komentar. Kita running dulu. Ini kita isi 1, kita isi 0. Nah, nih. Karena belum ada apa namanya dia diklik tidak masalah. Karena apa? Karena semua tadi isi programnya kita jadikan komentar. Oke, kita tutup lagi, kita buka lagi nih komentarnya tadi. Coba kita load saja dulu ya. Ini yang 3 baris 125 125, 126 dan 128 itu kita jadikan komentar dulu. Kita coba lagi ya. Jadi kadang-kadang kita perlu nyoba itu satu-satu. Ini satu, ini satu. Kita klik tombol proses. Oke, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah di sini. Nah, yang jadi masalah kalau misalkan, oh ini kurang kurang ini ya data. Saya buka lagi komentarnya ini input 2. Nah, tadi kalau Jali bertanya itu ngisi programnya di mana di sini Jali. You call back. Kemudian masuk ke sini dia. Kita coba lagi tes. Kita klik. Oke. Kita berikan masukan. Belum ada ya, karena kita belum memberikan hasil atau belum menyimulasikan atau belum menebak AI-nya belum kita suruh tebak apa yang kemudian kita eh, program sebelumnya ya. Baik, ini dari 4 baris ini sudah tidak ada masalah ya. Saya naikkan sedikit. Nah, 4 baris ini tidak masalah. Kita ke baris berikutnya. Kita akan menyimulasikan dengan cara ini ya. Input latih, oke. Nah, ini ya. Menyimulasikan variabel input kan itu variabel input atau masukan ya. Masukan gerbang name. Oke. Hasilnya hasil tadi bukan XOR ya, NOR. NAND, maaf. NAND, SIM, kemudian XOR kita pakai input si XOR latih. Jadi kita pakai apa latihnya? Ada line. Kita tadi menyimpannya ada line latih NAND ya. Line underscore latih NAND. Kemudian masukannya nih. Nah, udah. Kita coba lagi. Kita running lagi. Inputannya kita beri 1 dengan 0 misalkan. Kita proses. Nah, ini belum karena dia belum tampil ya, belum ditampilkan. Ntar kalau kita buka ininya dia tampil nggak di proses. Nah, ini ya, ini tampil dia sebenarnya di command Windows ya. Jadi tadi kalau kita tidak pakai titik koma di belakang proses untuk menyimulasikan ini ya, yang kita simulasikan tadi kan hasil yang kita simpan tadi. Adeline latih NAND. Itu ada di workspace ini. Ya, nih Adeline latih NAND. Kemudian inputannya apa? Inputannya berupa masukan gerbang NAND yang sini. Sini. Bukan gerbang NAND. Hasilnya kalau tadi saya beri titik koma, itu tidak akan muncul di command Windows. Nah, sekali lagi kalau kita ingin dia muncul di command Windows untuk melihat dulu sementara hasilnya sebelum kita tampilkan di GUI hasil sini, maka kita pakai atau menghilangkan tanda titik koma di situ. Tapi kenapa hasilnya apa tadi desimal ya? Nah, maka itu deh kita perlu namanya hasil pembulatan ya atau hasil dibulatkan. Kita bulat lagi hasil dibulatkan. Nah, sama dengan ada perintah round di sini, kemudian hasil NAND-nya. Nanti kalau belum paham, saya ulangi lagi ya.
Nah, nah, sekarang kita jangan ini ya, jangan diberi tanda titik koma untuk kita melihat hasilnya ya. Kita running lagi, inputannya 1 dengan 0. Kita proses. Nah, dia sudah ya hasil dibulatkan nih. Kelihatan ya? Hasil dibulatkannya 1. Jadi tidak lagi dalam bentuk desimal seperti tadi, sudah dalam bentuk bilangan bulat. Kita tutup dulu. Nah, kemudian bagaimana menampilkan ke sini ya? Pertanyaannya lagi. Bagaimana menampilkan ke hasil sini? Kita lihat kode programnya itu sebentar ya. Hasil akhirnya ini dia nih. Ada perintah number to string ya. Jadi saya berikan di sini. Nah, ini saya kopikan dulu ya. Ini biar kawan-kawan bisa langsung nyoba. Nah, itu sudah saya berikan ke grup. Kemudian menampilkan hasil simulasi gerbang NAND dari input di GUI pada variabel bukan, pada objek hasil di GUI. Nah, ini. Caranya tadi. Bentar. Ini. Salah. Nah, hasil ini ya. Hasil saya beri hasil GUI ya, hasil GUI. Jadi hasil yang akan tampil di GUI. Hasil tampil GUI. Nah, itu aja biar jelas ya. Ini kita pakai perintah numeric to string. Jadi hasil dari MATLAB ini kan dia berupa numerik dan variabelnya tadi dibulatkan ini, dibulatkan, hasil dibulatkan. Jadi di sininya number to string yang kita tampilkan atau kita ubah karena setiap GUI itu dia menampilkannya dalam bentuk string. Jadi karena tadi hasilnya berupa numerik atau angka, maka kita harus konversi dulu. Jadi ini saya beri komentar di sini, konversi angka angka ke string. Nah, angka ke string. Mohon maaf ini kalau saya kecilkan ininya, tampilan fontnya nanti apa namanya di sini nggak kelihatan. Nah jadi ini ya. Oke. Baik, kemudian kita pilih. Tadi kan kita pakai sebentar. Kita masuk ke GUI. Ini tagnya apa? Nah ini tagnya tag 1 ya. Kita ubah dulu nih. Kita ubah dulu tagnya. Kita double ini. Tagnya kita ganti bukan tag 1. Misalkan hasil nen ya, hasil nen. Nah itu. Jadi kalau misalkan kita nanti pakai di sini ada tag sebuah static text tadi namanya nih hasil nen itu ya. Jadi set handle hasil nen tadi kemudian tipe datanya string. Nah, jadi di sini bukan hasil. Kita tadi menyebutnya hasil tampil GUI. Nah, ini dia. Oke, kita lihat ya. Sudah kita simpan dulu. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Sekarang kita coba ya. Kita coba. Kita running. Inputannya 1 dengan 1. Kita proses. Wah, ini ada error. Ada error. Bentar. Jadi jangan panik dulu ya kalau ada error ya. Pasti ada sesuatu yang kemudian salah di situ. Set handle hasil nen string hasil tampil gue. Oke. Hasil asli numeric to string. Hasil nen. Oh tagnya. Tagnya. Kita tutup dulu. Kita tadi membuatnya pakai apa? Ini hasil nen. Hasil underscore nen. Handle hasil.
Oh iya, bertabrakan ini. Eh, tagnya yang kita buat hasilnya itu bertabrakan dengan ini. Nah, jadi kita harus ganti dulu. Harus ganti tagnya ini. Jangan hasil nen, hasil akhir gitu aja ya. Nah, hasil akhir. Oke, jadi dia tidak akan bertabrakan dengan variabel sebelumnya. Jadi di sini hasil akhir tadi. Nah, oke ya. Mohon maaf nih tadi harus ada error dulu. Ada drama error dulu. Oke, kita lihat lagi. Masukkannya satu, satu, kemudian kita proses. Oh, masih ada error. Apa katanya? Hasil akhir non-existent. Field hasil akhir. Hasil akhir. Bentar. Kita tutup dulu. Hasil akhir. Benar nih hasil akhirnya. Coba kita buat satu teks lagi ya. Guys, ini saya hapus dulu. Kita buat edit static text yang lain. Di sini kita ganti dulu fontnya 15 atau 25. Nah, ya static text apa ya? Kita lihat dulu ya sini ya. Handles teks 5. String hasil akhir. Oke. Ini oh dia di sini pakai teks 2 ya. Oke, kita ikuti saja dulu ini ya. Teks 2 kita tidak ganti-ganti dulu. Teks 2. Kita copy kemudian masuk ke sini lagi. Nah, ini deh. Simpan lagi. Banding lagi. Satu. Oh, masih ada error. Bentar ya. Hasil teks 2. Apa yang salah? Handles. Handles. Handless. Handless. Benar. Hasil. Oh, ini. Masih pakai hasil. Tidak pakai hasil. Teks 2 aja. Ini ya. Ini teks 2 aja. Nih. Tadi saya menulisnya hasil teks 2. Ternyata teks 2 aja. Kita running lagi. Bentar. Stop dulu. Simpan dulu. Lagi. Oh, masih dia. Apalagi katanya? Kenapa tidak dikenali ya field 2-nya? Bentar ya. Nomor string set handles. Teks 2, koma string. Teks ini teks 2, oke. Sebentar ya, saya cari dulu sambil jalan. Pada saat itu dia mencari, ntar ya. Ini saya kembalikan lagi. Nah, ini biarkan ya. Jadi namanya hasil tampil. Ini saya ganti lagi di sini. Nah, jadi harus disimpan di kedua ini ya. Di sini disimpan, kemudian di GUI-nya juga disimpan. Nah, ini sudah disimpan. Coba kita lihat. Saya jalankan di GUI-nya. Satu, satu. Nah, itu dia hasilnya ya. Jadi tadi, alhamdulillah, kenapa tidak jalan atau ada error? Karena GUI-nya itu pada saat saya ubah
apa namanya static text-nya tadi itu tidak kemudian saya simpan. Jadi pada saat tidak disimpan dia masih menganggap objek baru itu tidak menjadi bagian dari GUI itu ya. Baik, start. Ini sekarang saya hapus ya ini tulisan input 1 input 2 itu. Stringnya saya hapus. Ya, sekarang ini juga stringnya kita hapus. Nah, ini jangan lupa disimpan ya. Jangan lupa disimpan. Simpan dulu, kemudian baru dirunning. Nah, ini dia. Kalau gerbang N itu kan satu dengan satu atau inputnya salah satunya satu maka akan sama dengan satu ya kan. Tapi kalau gerbang NAND berarti sebaliknya harusnya nol hasilnya nih. Kemudian kalau gerbang N dua-dua inputnya ada atau kalau semua inputnya adalah nol maka hasilnya harusnya nol ya kan. Karena ini gerbang NAND harusnya nilai hasilnya adalah satu. Nah, lebih seperti itu. Bisa dipahami dulu sampai sini? Alin, sudah nyoba? Belum. Saya coba kirimkan coding programnya dulu. Nah, tadi apa namanya? Ada yang salah di proses tidak menyimpan. Ini kadang-kadang juga seperti itu ya. Saya juga lupa GUI-nya ini ya. Jadi kawan-kawan bisa belajar nanti dari situ. Tadi namanya apa nih? Ayat 6. Bentar. Saya maximize. Ini kan tadi filenya satu-satu ya. Ini pick ini. Bisa ini yang di open in guide ya. Open in guide ini. Ya, misalkan gini. Nah, kita bisa running gini. Kita misalkan isi 1 dengan 0 proses. Nah, hasilnya gitu ya. Bisa juga kita buka empire-nya. Misalkan empire-nya ini. Nah, empire-nya ini kan kita bisa running juga tanpa membuka guide-nya. Di run ini 0 dengan 0 hasilnya harusnya 1 ya kan diproses. Oke. Nah, AI kita yang nanti kan kita buat ada GUI-nya ya. Nanti kita buat semaksimal mungkin bisa ada GUI-nya. Karena bisa jadi nanti kawan-kawan ini semester berapa? Semester 5 ya. Habis ini kan akan skripsi kan. Nah, siapa tahu ada yang tertarik kemudian membuat AI sederhana seperti ini, entah nanti untuk entah itu klasifikasi ataupun yang lain ya, yang kemudian memanfaatkan AI untuk skripsi ataupun tugas akhirnya. Ada yang itu Nafisa pakai Mac bisa itu gitu. Oh Windows kan? Di oh gimana? Gimana jadinya? Apple ada Windows. Jadi Windows ya anunya ya. Hebat ya. Iya iya iya. Berarti baterainya sudah bisa jalan. Alhamdulillah. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai situ? Kita sampai jam berapa? Tadi ya. 10. Ya 3:10 ya. Oke, masih ada 6 menit. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sementara sudah saya kirimkan file-filenya tadi ke kawan-kawan sekalian. Kalau yang ini belum ya, yang bentar. Tadi gue, nah ini nih. Ini slide lama saya ini. Biar saya kirim ya. Harusnya kita masuk sini nih block propagation, tapi biar tidak terlalu memusingkan nanti pada saat ujian tengah semester. Jadi saya tunda dulu yang ini ya, mohon maaf ya, yang materi JST back propagation-nya. Jadi tadi kita mengulangi sedikit materi sebelumnya dan saya masukkan GUI-nya karena memang di RPS ini, bentar, nih, mungkin ada GUI-nya nih, mana ya? GUI. Oh nggak di sini, nggak dimasukkan ya. Jadi masih harusnya ini pertemuan ke-6, nah ini pelatihan. Oh ya sudah masuk di sini. MLP-nya ada di situ. Oh ya, berarti GUI ini adalah selingan ya, bukan bukan materi utama nih.
Tapi tidak apa-apa, kita sudah pelajari sama-sama karena kawan-kawan IC biasanya memang memang banyak atau akan banyak berkutat di apa GUI-nya ya biasanya ya tampilan karena orang sistem informasi itu kan harus harus menampilkan informasi. Jadi kalau misalkan nanti ada yang berkeinginan membuat apa ya kayak prediksi gitu, prediksi penyebaran penyakit kalau kawan saya dulu demam berdarah di kabupaten ini menggunakan jaringan saraf tiruan misalkan gitu ya atau dengan AI. Nah, itu bisa dibuat dengan ini. Jadi tampilannya yang dibuat bagus gitu untuk kemudian orang-orang bisa mengakses. Jadi yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan data data tahun ini. Kemudian nanti dia akan ngelatih dirinya sendiri untuk kemudian nanti bisa menebak. Kira-kira kalau di tahun apa 3 tahun terakhir itu penyebaran penyakit demam berdarah di kabupaten ini apa nanti ada datanya gitu apa historinya kemudian kira-kira di tahun ini ataupun di tahun depan itu kira-kira seberapa banyak perkiraannya ya tapi bukan bukan berarti itu nanti harus benar karena AI atau AI itu kan salah itu biasa ya salah itu biasa cuman biasanya kan kalau pemangku kebijakan ya kan misalkan bupati gitu ya atau kepala dinas itu kan dia perlu tahu kalau misalkan kita bisa buatkan sistem penunjang keputusan yang tidak berupa rule ataupun aturan biasa tapi menggunakan AI itu kan seolah-olah ngikuti zaman gitu kan. Zaman sekarang zamannya AI. Berarti orang harus pakai AI. Menebak, mengklasifikasi ataupun tadi menghitung ya mencoba mengolah data hasil apa tadi masukan gerbang logika misalkan itu dengan menggunakan AI. Baik, sampai situ dulu. Silahkan, ada yang mau bertanya. Saya minum sebentar ya. Ada? Pertanyaan bisa? Bisa. Tadi coba ya. Tadi sudah saya kirim filenya 3. Dan ingat tadi di file yang lalu kasus 9 itu ada error tadi di ini. Saya sudah kirim belum ya? Bentar ya, saya cari dulu. Tadi A5. Kayaknya ini di sini. Ya ini. Saya kirim aja filenya. Mana tadi? Hmm. Nah, jadi yang baru hari ini adalah kita membuat GUI tadi. Kedua, kita tadi apa tadi? Mana tadi yang pembulatan tadi ya? Tar. Ada pembulatan tadi ya. Ini ya, ini. Jadi fungsi baru nih yang kita kenalkan ke kawan-kawan sekalian. Round itu adalah membulatkan hasil yang tadinya atau sebelumnya apa namanya desimal ya. Jadi round itu membulatkan. Jadi kalau misalkan hasilnya tadi, jadi ternyata AI itu kepada saat kita buat dia menebak hasil input atau masukan gerbang NAND tadi, dia menghasilkannya berupa bilangan desimal. Jadi ada yang 0,7, ada yang 0,5, ada yang 1, sekian gitu ya. Itu kan bukan termasuk dalam kategori bilangan biner ya kan. Karena bilangan biner itu kan hanya 0 dan 1. Karenanya kita kemudian melakukan proses round ataupun pembulatan. Bahasa sederhananya, bahasa matematiknya pembulatan. Bahasa coding program di MATLAB-nya adalah round. Nah, jadi kalau misalkan nanti ketemu hasil yang kemudian ingin dibulatkan tidak berupa desimal, maka kita pakai function itu. Ya, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.